Ayat mengerikan bagi umat Kristen. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Video yang Anda lihat ini hanya ada di YouTube Fakta Israel. Kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu semua? Karena ada beberapa pihak yang mengambil video-video dari YouTube Fakta Israel dan mereupload di Instagram atau mungkin di Facebook dan juga ada di TikTok dengan memakai nama Fakta Israel yang jelas-jelas bukan kami. Jadi ada pemalsuan identitas dan saya harap Bapak Ibu semua berhati-hati karena Fakta Israel tidak pernah meminta uang dari setiap akun medsos yang Fakta Israel punya. Terutama yang saat ini sedang aktif adalah di YouTube Fakta Israel. Kami jualan merchandise, tapi kami tidak pernah meminta uang. Jadi waspada. Kami tidak bertanggung jawab atas penipuan dari mereka yang memalsukan identitas dengan memakai video-video Fakta Israel dan mengunggah di media sosial Facebook, Instagram, atau TikTok, atau bahkan YouTube dengan memakai nama Fakta Israel juga. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas tentang video Sandra yang dirilis oleh teroris Hamas. Video dari Evyatar David. Terlihat sangat kurus Bapak Ibu. Di hari ke-667, hari setelah 7 Oktober 2023. Evyatar dari lokasi perekaman videonya terlihat ia berada di terowongan. Dan jelas Bapak Ibu, dunia pasti tidak akan memberitakan fakta seperti ini. Contoh New York Times yang tempo hari memberitakan seorang bayi yang dikatakan kelaparan, padahal faktanya bayi ini menderita penyakit. New York Times tidak memuat foto dari Evyatar David. Kenapa? Karena New York Times tidak mau pembacanya, tidak mau dunia mengetahui fakta yang sebenarnya yang terjadi di Gaza. Bapak Ibu, di Gaza masih ada Sandra. 48 orang Sandra yang ditawan hingga hari ini. 20 orang diperkirakan masih hidup, sisanya sudah meninggal. Dunia berpihak pada pelaku kekerasan, bukan pada Israel yang adalah korban kekerasan dari terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris Palestina di Gaza. Nah, Bapak Ibu ingat kisah air bah ketika Tuhan memutuskan memusnahkan bumi dengan air bah. Alasannya apa sih Bapak Ibu sampai Tuhan memutuskan memusnahkan bumi, ciptaannya, binatang-binatang hanya yang beberapa saja yang dibawa oleh Nuh masuk ke dalam bahtera. Kalau kita lihat Bapak Ibu jelas sekali, karena bumi penuh dengan kekerasan. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Jadi alasan bumi dilenyapkan dengan air bah karena penuh dengan kekerasan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh kelompok teroris Palestina di Gaza itu adalah kekerasan Bapak Ibu. Bukan perjuangan, itu kekerasan. Tidak ada perjuangan dengan cara sesadis 7 Oktober 2023. Pahlawan-pahlawan negeri kita saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
kita sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, sekarang sudah 17 Agustus 2025. Sudah 80 tahun. Tidak ada pejuang Indonesia yang kebiadabannya seperti yang dilakukan oleh teroris Palestina di Gaza. Bapak Ibu bisa lihat lagi Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kekerasan di bumi membawa hukuman dari Tuhan. Ada konsekuensinya. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan sandera Israel di Gaza? Sebetulnya itu seperti sebuah realita yang sesungguhnya Tuhan ingin kasih tahu ke kita umat Kristen bahwa itu bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu 13 ayat 10, seperti ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bapak Ibu, akan ada suatu masa di akhir zaman ini, kekerasan akan terjadi pada orang-orang kudus. Yang disebabkan oleh siapa? Oleh the beast, oleh binatang yang akan menjadi sebuah simbol dari antikristus. Jadi apa yang terjadi pada Israel dengan pelaku kekerasan tersebut adalah Hamas, jihad Islam dan teroris Palestina di Gaza. Sebetulnya Tuhan ingin kita mengetahui bahwa kondisi yang seperti ini seremnya di akhir zaman akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, Wahyu 13 berkata di ayat 10 ini yang kita patut garis bawahi adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita Bapak Ibu melawan musuh yang sama dengan apa yang dilawan oleh Israel. Kita orang Kristen melawan musuh yang sama dengan orang Yahudi. Roh yang sama yang membenci orang Kristen sama dengan roh yang sama itu membenci orang Yahudi dan bangsa Israel juga. Jadi Bapak Ibu, bersimpatilah pada para sandera, bersuaralah agar mereka dibebaskan. Karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang berdiri dengan pelaku kekerasan. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa tanpa teroris. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Saya Monique Rakers.